Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita akan menyelesaikan pembahasan kita atau pelajaran kita yang barakallahu fikum ke-15. Nah, pelajaran terakhir yang kita ambil sekarang ini. Barakallahu fikum. Pelajaran yang ke-15, pelajaran yang bagian terakhir. Adapun berikutnya nanti pelajaran yang ke-16. Naam. Apa kata beliau di sini? Aina dhahabta ya akhi? Perhatikan dalam kotak sini, barakallahu fikum, ini perkara yang sangat penting dalam artian pelajaran yang penting yang harus kita ketahui. Dalam artian bagaimana cara kita barakallahu fikum ketika berbicara dengan berbahasa Arab yang tepat, bagaimana cara menempatkan dhamir atau kata ganti yang sesuai dengan kalamnya orang Arab, sesuai dengan bahasa Arab yang fushah bagaimana. Perhatikan, aina dhahabta ya akhi? Naam. Perhatikan ini. Aina dhahabta? Artinya, kemana engkau telah pergi wahai saudaraku? Kalau lelaki yang kita ajak bicara, dhahabta. Tapi kalau perempuan, dhahabti. Sebagaimana akan kita lewati nanti. Perhatikan. Aina dhahabta ya akhi? Nah, ini mufrad ya, satu orang. Nah, kemana kamu telah pergi wahai saudaraku? Kalau perempuan bagaimana? Aina dhahabti? Nah, yang pertama ta'nya di fathah. Untuk laki-laki di fathah. Untuk perempuan di kasroh. Aina dhahabti ya ukhti? Nah, kemana engkau telah pergi wahai saudara perempuanku? Na'am barakallahu fikum. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan apa? Dengan orang yang diajak bicara tersebut, laki-laki ataupun wanita. Kalau seandainya wanita maka dhahabti, taknya di kasroh. Kalau seandainya lelaki maka di fathah, dhahabta. Nah, aina dhahabti ya ukhti? Nah, kemana kamu telah pergi wahai saudara perempuanku? Nah, barakallahu fikum. Nah. Kemudian perhatikan di sini, kalau jamak bagaimana? Aina dhahabtum ya ikhwani? Nah, di mana kalian telah pergi wahai? Nah, saudara lelakiku. Nah. Aina dhahabtunna ya akhwati? Aina itu aslinya di mana ya? Nah, aina anta, di mana kamu? Aina dhahabtunna ya akhwati? Di mana kamu telah pergi? Nah, wahai para saudari perempuanku. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ini perhatikan, aina ini sudah kita lewati. Aina adalah isim istifham yang dia memiliki hak untuk didahulukan sehingga tidak boleh diakhirkan. Kenapa tidak boleh? Karena kalau seandainya aina ini kita akhirkan di sini, nah barakallahu fikum, itu nanti akan menghilangkan haknya. Menghilangkan hak untuk didahulukan. Karena aina adalah isim istifham, sedangkan istifham berdasarkan kaidah istifham itu memiliki hak untuk didahulukan, sehingga kalau diakhirkan akan menghilangkan haknya, itu tidak diperbolehkan. Misalkan, dhahabta aina ya akhi? Dibalik gitu. Dhahabta aina ya akhi? Atau dhahabta ya akhi aina? Enggak boleh, harus di depan. Harus di depan ini ya. Nah, barakallahu fikum. Pada asalnya demikian. Perhatikan, ana dhahabtu. Kalau ana dhahabtu, enggak boleh ya ana dhahabta. Kalau anta dhahabta, anti dhahabti, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Sebagaimana, nah ini sebenarnya mau dalam artian sebagaimana yang akan kita lewati nanti, karena pembahasan Durusul Lughah jilid pertama ini, nah barakallahu fikum, atau yang setelahnya nanti tidak terlalu meluas dalam pembahasan masalah nahwu, tapi diperkenalkan sedikit demi sedikit. Ini nanti dibahas dalam masalah shorof juga. Ana dhahabtu, kalau anta dhahabta, kalau anti dhahabti, kalau antum dhahabtum, kalau antunna dhahabtunna. Perhatikan, ana dhahabtu, aku telah pergi. Nahnu dhahabna, kami telah pergi. Nah, seperti itu. Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu keadaannya. Jadi aina isim istifham yang harus didahulukan. Nah, itu hukum asalnya seperti itu. Berikutnya, jadi kalau ana dhahabtu, nahnu dhahabna, kalau antum dhahabtum, antunna dhahabtunna. Al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Qabla, sebelum, ba'da, setelah, asy-syahr, bulan. Nah, al-adhanu, bacanya jangan keliru ya. Kalau bacanya al-adhanu, jamak dari udhunun, telinga. Tapi yang diinginkan di sini adalah apa? Al-adhan. Hamzahnya pendek tanpa mat, tanpa dipanjangkan.
Adzanun itu adzan yang sering kita dengar itu. Tapi kalau al-adzan atau adzanun itu jamak dari udhunun, telinga. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha." Adzanun jamak dari udhunun. Naam. Jadi bacanya jangan keliru ya. Naam. As-shalatu, salat. Salat yang ma'ruf itu ya. Tapi salat secara bahasa adalah ad-du'a, itu doa. Sebagaimana pembahasan ini tidak dibahas pada saat ini. Yang jelas as-shalatu ini yang diinginkan di sini adalah salat-salat yang sering kita dengar itu atau salat yang sering kita lakukan. Naam. Raja'a, telah kembali. Ikhtibarun itu ujian atau latihan. Kaifa, bagaimana. Mata, kapan. Al-usbu' itu sepekan. Nah, syahr itu bulan, usbu' itu sepekan atau satu minggu. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Pahami. Nah, adapun kaifa sama mata, ini dua-duanya istifham untuk bertanya. Kaifa haluki? Itu kalau perempuan yang diajak bicara. Kaifa haluki ya ukhti? Kalau laki-laki bagaimana? Kaifa haluka ya akhi? Kalau jamak laki-laki bagaimana? Kaifa halukum ya ikhwan? Kalau perempuan, kaifa halukunna ya akhwat? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Adz-dhamairu al-munfasilah. Kata ganti yang terpisah. Jadi kata ganti ada berapa tadi? Ada dua, ada yang muttasilah, ada dhamair al-muttasilah, ada adz-dhamair al-munfasilah. Kata ganti yang terpisah sama kata ganti yang muttasilah yang bersambung. Sekarang perhatikan nih. Kalau ini namanya kata ganti yang bersambung, dhahabtu, ta dengan dhahab, ini bersambung enggak? Bersambung. Dhahabtu bersambung langsung kan? Dhahabna ini namanya dhamir muttasil karena bersambung. Dhahabtu, ta'nya bersambung dengan dhahab atau tidak? Naam. Dhahabtu enggak boleh dipisahkan nulisnya. Harus dhahabtu bergandeng seperti ini. Dhahabtu. Dzal, ha, ba, ta, sambung. Ini namanya dhamir muttasil ya, dhamir yang bersambung. Nah, kalau di sini nanti dhamir munfasil. Dhamir munfasil atau adz-dhamair al-munfasilah. Yang untuk mufrad perhatikan lil mufrad sama lil jama'. Ini semuanya jama' ini nanti. Ini semuanya mufrad. Mufrad itu satu orang ya, menunjukkan tunggal. Perhatikan, huwa talibun, dia adalah seorang pelajar. Hiya talibatun, dia adalah seorang pelajar wanita. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk wanita. Nah, tapi huwa ini ghaib namanya istilahnya ya. Ghaib itu yang dibicarakan. Huwa. Huwa talibun, ini karena laki-laki ya. Mubtada khabar. Nah, mubtada'nya mudzakkar, khabarnya harus mudzakkar. Hiya talibatun, dia adalah seorang pelajar wanita. Anta talibun, kamu adalah seorang pelajar lelaki. Anti talibatun, kamu adalah seorang pelajar wanita. Ana talibun, aku atau saya adalah seorang pelajar. Ana talibatun, saya atau aku adalah seorang pelajar wanita. Lil jama', untuk jama'. Jama' menunjukkan apa? Lebih dari dua. Kalau dua namanya musanna, itu nanti pembahasannya akan kita lewati insyaallah ta'ala. Musanna itu yang menunjukkan dua, baik laki-laki maupun perempuan. Tandanya dengan apa tandanya? Tandanya diantaranya diakhiri dengan alif dan nun. Misalkan muslimun jadi muslimani, dua orang muslim. Kitabun kitabani, jadi dua kitab. Qalamun jadi qalamani. Nah, qalamun qalamani. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya mudah. Misalkan qalamun. Qalamun akhirnya huruf apa? Huruf mim. Diapakan mimnya? Qalamun. Domatain kan? Ada domahnya itu. Qalamun. Kemudian kalau ingin menjadikan musanna, domahnya dibuang kemudian di fathah. Setelah itu ditambahi alif dan nun. Qalamun jadi bukan qalamuna, bukan. Qalamun jadi qalamani. Jadi ada alif ditambahi alif dan nun. Nah, sebelum alif tersebut di fathah. Qalamani. Kitabun kitabani. Babun babani. Itu musanna. Nah, kalau jamak bagaimana jamak? Jamak itu lebih dari dua. Jamak itu yang menunjukkan lebih dari dua. Kalian, mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini perhatikan jamak ini. Hum tullabun. Mereka adalah para pelajar. Hunna talibatun. Mereka adalah para pelajar wanita. Antum tullabun. Kalian adalah para pelajar lelaki. Antunna talibatun. Kalian adalah para pelajar wanita. Nahnu tullabun. Kami atau kita adalah para pelajar lelaki ini ya. Nahnu talibatun.
Kami adalah para pelajar wanita. Kalau sehingga kita ketahui di sini ana sama nahnu ini umum. Bisa digunakan untuk mudzakkar atau muannas. Ana talibun juga boleh, ana talibatun na'am boleh. Nahnu tullabun juga boleh, nahnu talibatun juga boleh. Adapun yang ini khusus. Paham ya? Huwa khusus untuk mudzakkar, hiya khusus untuk muannas, anta mudzakkar, anti muannas, hum ini untuk mudzakkar, hunna untuk muannas, antum juga mudzakkar, antunna untuk muannas. Mohon insyaallah ya. Naam. Yang terakhir ada sebuah faedah bahwasanya kita sebutkan kalau satu tadi mufrad, tunggal, kalau dua musanna. Nah, kemudian jamak itu lebih dari dua. Nah, sekarang ada pertanyaan, jamak itu lebih dari dua. Nah, sekarang jamak itu paling sedikit berapa? Menurut pendapat yang sahih, jamak itu paling sedikit adalah dua. Dua sudah dihukumi dengan jamak. Sehingga orang kalau sholat berjamaah, paling sedikit apa? Dua orang. Dua orang itu makmum plus imam. Jadi imam sama makmum itu namanya sholat jamaah. Jadi kalau seandainya kita katakan jamak itu harus lebih dari dua, nah barakallahu fikum harus lebih dari dua. Nah pada asal seperti itu, jamak itu lebih dari dua. Tapi kalau kita katakan misalkan ditanya orang, jamak itu paling sedikit berapa? Jamak paling sedikitnya dua. Nah, sehingga dua sudah dihukumi apa? Dihukumi jamaah, sholat berjamaah. Nah misalkan makmum sama imam, dua orang juga berjamaah. Tidak harus tiga orang gitu loh maksudnya ya. Barakallahu fikum. Tapi dalam masalah adat yang sering kita pelajari dalam masalah bahasa Arab, kalau dua itu musanna, kalau jamak itu lebih dari dua. Tapi jamak paling sedikitnya adalah dua. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Berarti kita telah menyelesaikan pelajaran yang ke-15. Berikutnya nanti kita akan masuki pelajaran yang ke-16. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.